Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasanya anak-anak kita sebagian duduk hadir, tapi karena mereka sedang ujian, bahkan pertengahan ujian, sehingga tidak kita ajak atau tidak kita bawa satu dalam pengajian malam ini. Tapi sebagian mereka yang ngotot datang diam-diam. Yang kedua, malam ini kita dihadiri oleh beliau Ustaz itu. Kok di Mami Kota Gelicia ini pada beliau menunya. Bapak dan Ibu yang hadir, kita awali lagi kajian kita dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang keempat, halaman 538. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Biasanya kaji kita secara bersambung. Terakhir setentangan ketika mayit telah dimasukkan ke lahat, kemudian lahat ditutup, mulai ditimbun, ruh masuk ke sela-sela kafan, dan ruh tadi dalam masuk ke sela-sela kafan, maka mulai mendengar suara-suara tanah, suara gedebak-gedebuk, campur sekop, dan suara hawa yang berada di kemudian setelah selesai ditimbun, pesan Nabi, Istaizu billahi min adzabil qabr. Beliau baca 3 kali, berlindunglah kalian semua kepada Allah Ta'ala. Beliau ulang maratain 2 kali atau 3 kali. Kemudian dalam hadis lain beliau katakan istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang di bumi ini. Dan mohonkanlah kepada Allah tasbih, kemantapan, keteguhan, kekuatan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan mereka. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, beri dia kemantapan, kemampuan untuk menjawab pertanyaan mereka, yaitu yang disebut dengan fitnatul qaul. Jadi keringkasan kajian kita lalu 3
tanpa kita mengungkit-ungkit, mengungkai-ungkai, menganalisa, mengkaji apa yang diazab. Yang jelas ada azab kubur. Bahkan sebelum salat, di akhir salat kita malah diajar oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah daripada ampek yang pasti. Min adzabil qabr, dari azab kubur, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Jadi persoalan gaib itu tidak perlu kita analisa. Sebagaimana sering orang memperdebatkan apanya yang azab. Kalau azab, masalah dulu azab daripada hisab, macam-macam. Yang penting kita yakini ada azab. Jadi yang pertama ketika main dari buku, dari pendam, ditimbun, roh dalam masuk. Yang pertama kita dimintakan, ya Allah, aku atau kami berlindung kepadamu daripada azab. Yang kedua, mintakan ampun kepada Allah untuk mati. Dia orang yang mati itu butuh doa gitu, karena dia tidak bisa bermalek. Baginya amal tidak bisa. Yang paling dibutuhkannya salah satunya istighfar. Karena orang mati itu membawa dosa. Dosa itu beban berat yang memberatkan orang. Sehingga dosa itu beban berat disebutlah dosa itu dengan wizr. Wow, zaidun ra wizr. Beban berat. Auzar, yahmiluna auzar, mereka memikul beban dosa berat. Dikatakan dosa itu beban berat karena dosa itu memberatkan badan orang. Bahkan wallahu alam, ada main tertentu yang baik itu, tapi ada main tertentu yang ringan itu. Apakah itu lantaran dosa atau tidak? Tapi realnya, kenyataannya memang ada yang baik ini. Dan memang ya dosa itu beban berat sekali. Kadang-kadang disebut dengan asqal. Nah, setiap kali kita minta ampun kepada Allah, bebannya berkurang. Dan salah satu khidmat anak, bakti anak, perbuatan baik anak kepada orang tuanya setelah meninggal, salah satunya mintakan ampun kepada Allah. Ada 5. Ketika seseorang bertanya kepada Allah, apakah ada tersisa bagiku min birri, perbuatan baik untuk orang tuaku, keduanya sudah meninggal. Kata Allah, nah ada. Pertama, doakan mereka. Kedua, mintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. Yang ketiga, tunaikan janji-janjinya besar-besar. Yang keempat, hubungkan silaturahim yang putus di kematiannya. Yang kelima, muliakan teman-temannya yang masih hidup dan anak-anak temannya yang masih muliakan. Itu menyenangkan. Itu salah satu di antara hal yang berbeda pada seseorang yang meninggal. Yang kita ambil salah satunya istighfar. Dan istighfar anak itu akan menaikkan posisi orang tua. Ketika ditanyakan kenapa posisinya naik, derajatnya naik, siapa? Dijawab, bistighfari walakalaka. Itu lantaran diminta permintaan ampun anakmu untuk naik posisi. Jadi dia sampai meninggalkan dosa, menaikkan derajat. Cuman kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan orang lain, tidak bisa dimintakan. Itu harus minta rela, minta maaf, mengembalikan lagi hak-haknya, menunaikan segala macam. Dosa-dosa luar itu
Sebab dosa-dosa kezaliman kepada sama itu dosa-dosa yang layak teruk. Kezaliman yang layak teruk, kezaliman yang tidak akan Allah biarkan itu pastinya tidak akan diperkarakan. Itu pentingnya kita minta. Yang ketiga, mohonkan kepada Allah kemantapan untuk menjawab pertanyaan mereka. Innahu la yus'al. Dia sekarang akan ditanya, yus'al akan ditanya. Jadi minta kalau kepada Allah agar dia mantap, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Itu mantapkannya, kokohkannya, beri kemampuan kepada untuk menjawab pertanyaan mereka. Apa tanya malaikat di kubur? Disebut dalam hadis fitnatul qabri. Fitnatul qabri dalam doa yang agak panjang juga dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat sebelum salam. Setelah kami majid, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri. Fitnatul qabri itu menurut ulama adalah soal qabri. Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada si mayit yang rohnya sudah masuk ke jasadnya. Bagaimana modelnya? Nahnu la na'lamu Allah, nahnu la na'lamu Allah. Itu Allah minta. Tapi itu berdasarkan informasi hadis dari saya. 3 yang paling penting dibaca, dan 3 lah kita terangkan lampau cuma penegasan dan penambahan untuk menyebut kajian secara bersama-sama kita. Nah, malam ini kita sebenarnya menyambung kaji itu. Cuma karena Sanjo tadi siang tadi gunung kita arahkan ke situ sebentar. Nah, sesuatu kejadian itu bagus kalau kita tinjau dulu dari sisi agama. Sebab tadi kita dengar macam-macam bacaan orang ketika dentuman. Kami tadi sedang di masjid. Tonggak-tonggak yang kadang itu ngerti. Kita lihat dari kaman ada yang baca hasbi Allah ni'mal wakil, ada yang baca la haula wala, ada yang baca inna lillahi, ada yang baca la ilaha illallah, ada yang baca undi-undi. Jadi macam-macam bacaan. Nah, pertama tidak ada satu kejadian dan satu peristiwa pun yang terjadi begitu saja tanpa Allah tahu dan tanpa diizinkan Allah. Satu helai daun jatuh gugur dari buah tampuknya di hutan belantara sana. Satu buah biji wala habbatin fi zulmatil ardh. Satu buah biji yang lepas di pada tangkainya masuk menyusup ke dalam bumi, itu semua sudah tercatat fi kitabim mubin. Karena tidak ada yang terlewatkan, yang terluputkan satu peristiwa, satu kejadian pun yang tidak tercatat yang tertulis di kitab mubin. Jadi dalam istilahnya tidak ada yang kebetulan. Di sisi Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tertulis tercatat di Lauh Mahfuz, jadi disebut dengan kitab mubin. Di kita yang kebetulan. Bahasa kita kebetulan. Tidak direncanakan itu kan masalah. Itu satu. Berarti jangankan gunung meletus atau tadi erupsi, bahkan di sebagian tampe kita cari di grup ada yang hujan kerikil di tampe pak tadi debu kasar bau belerang
sebagian lain malah ada yang bahkan di daerah kami di Singapura itu ada keguncangan tersendiri bagi masyarakat, termasuk daerah-daerah yang dekat situ. Peristiwa itu. Jadi kejadian itu tidak tiba-tiba dan tidak begitu saja. Semuanya sudah dikit yang bahasa itu tiba-tiba kebetulan atau di luar rencana. Itu satu yang harus kita pahami. Yang kedua, ayat yang kita baca tadi bahwa ya'lamu ma yadiju walaja wuluj. Dia Allah itu yang menciptakan langit dan bumi selama 7 masa atau 7 periode atau 7 hari dan beristiwa bersemayam di aras. Ya'lam, kata-kata ya'lam itu menunjukkan terus-menerus istimrar. Dia senantiasa mengetahui ma yaliju, apa saja. Jadi kalau apa saja bahasa am yang asal. Apa saja yang yalij, masuk menyelusup ke dalam bumi, apa saja. Tidak mampu kita menghitung. Setiap hari, setiap saatnya masuk ke bumi. Bahkan kata para ulama tafsir termasuk jejak kita yang masuk ke bumi. Pokoknya apa saja, termasuk mayat-mayat yang masuk ke bumi. Karena maknanya bumi. Berarti apa saja yang masuk menyelusup ke bumi, semuanya diketahui. Tuh. Wa ma yakhruju minha, dan apa saja yang keluar. Wa ma yakhruju, dan apa saja yang keluar daripadanya bumi. Banyak antara itu tumbuhan, barang tambang, emas, air sumur, banyak kalau kita itu enggak. Semuanya umum. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa saja yang turun dari langit. Yang turun dari langit itu ulama-ulama bagi dua. Ada berupa rahmat, nikmat, karunia, ada berupa laknat, kutuk dan azab. Atau berupa materi-materi yang bisa dipantau, seperti hujan turun dan seterusnya. Wa ma yaruju fiha, dan apa saja yang naik kepadanya, kepada langit. Itu termasuk doa-doa kita, zikir-zikir kita dan seterusnya. Intinya ayat itu mengatakan tidak ada yang luput kita. Tidak ada yang tidak diketahuinya. Walaupun itu sekecil apapun juga. Bahkan dia mengetahui apa yang ada di dada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata-kata bersama kamu itu menjadi perdebatan panjang daripada kelompok-kelompok yang kadang-kadang saling mengkafirkan malah. Dia bersama kamu di antara pemaham ulama, dan dia senantiasa mengawasimu, memantaumu, menjagamu, memeliharamu. Di mana saja kamu berada, tidak luput daripada pengetahuannya, dan Allah itu terhadap apa saja yang kamu lakukan Maha melihat. Dua ayat. Apa kaitannya dengan gunung? Ya, jangankan gunung bergoyang, meletus, erupsi, keluar kepundan bawahnya. Sedangkan daun saja sehelai, biji sebuah, dan apa yang naik, apa yang turun, apa yang masuk keluar, dia tahu. Dan semuanya atas izin dan restunya. Termasuk apa yang menimpa, apa yang terjadi, ma'asaba min musibatin,
apa saja musibah yang terjadi, apa saja asabah, musibah yang menimpa di bumi, dan tidak pula itu menimpa diri kamu illa fi kitab, melainkan sudah tercatat semua di kitab min qabli an nabraha, sebelum diwujudkan. Inna dzalika 'ala Allah yasiru, bagi Allah gampang dan mudah. Lalu terjadinya begitu tadi, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, ya kita meyakini itu terjadi atas izin Allah, atas restu Allah. Banyak rahasia dan banyak hikmah di balik peristiwa-peristiwa dan kejadian yang ilmu kita tidak sampai ke situ. Kalau bagi orang kepala lado, syukur dapat pupuk perai. Tergantung amanah. Kalau itu musibah, ya musibah apa yang menimpa. Barangkali tadi ada orang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Lillahi inna lillahi wa inna alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi. Musibah. Musibah bagi siapa? Musibah itu apa? Musibah itu sesuatu bila apabila terjadi menimpa mengenai kita yang kita tidak senang, tidak suka, tidak ingin itu terjadi, namanya musibah. Musibah itu saya katakan lemparan tepat dengan sasaran. Ini kalau kita kena, apapun kita kena, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, apapun yang kita alami, baik fisik atau psikis, itu namanya musibah. Musibah. Pokoknya kalau dalam hadis, kullu ma'adhan mu'min, segala sesuatu yang mengganggu, yang menyakitkan seorang mukmin, musibah. Langsung atau tidak langsung. Dulu kan pernah terjadi di zaman Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis. Padam lampu di ruangan beliau, Nabi baca innalillah. Tanya sahabat, apakah kamu musibah? Iya. Kullu ma'adhan mu'min, apapun yang menyakiti, mengganggu, membuat orang mukmin tidak senang, tidak suka, ya musibah. Musibah. Jadi kalau ada orang yang kini kaum muslimin, andaikan terjadi sesuatu yang menimpa dirinya, mesti gitu. Baginya musibah. Apakah kena abu atau kena batu, atau memang turun dari bawah menimpa ladang-ladangnya, baginya musibah. Nah, bagi orang itu biasanya baca innalillah, karena innalillah bacaan ketika ditimpa musibah disambilkan dengan membaca Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri pahalaku, beri ganjaran aku daripada musibah yang menimpa, ganti dengan yang lebih baik. Tadi kita dengar ada orang baca innalillah di konten ya, innalillah, bahkan ada yang langsung menulis innalillah, ada yang menyuarakan innalillah. Dari sisi itu ya kita terima bacaan ini. Lalu ada orang tadi yang baca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Apakah itu bacaannya? Nah, kita pahami dua hasbiyah. Hasbi Allah atau hasbunallah. Kalau untuk sedang hasbiyah, kalau untuk semua hasbuna. Hasbi, hasbu cukup. Kata-kata hasbu cukup, tidak berhajat, tidak butuh, tidak berkehendak, tidak berkeinginan kepada lain. Namanya hasbu. Jadi kalau hasbi cukup bagiku, aku tidak butuh, aku tidak berhajat, aku tidak berkehendak, aku tidak berkeinginan. Jadi kalau hasbuna cukup bagiku, aku tidak berhajat, aku tidak butuh, aku tidak berkehendak, aku tidak berkeinginan kepada apa siapapun. Disambung hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Hasbunallah, cukup bagiku, bagi kami Allah. Kami tidak berhajat, tidak butuh, tidak berkehendak, tidak berkeinginan kepada saya Allah. Hasbunallah, hasbi Allah, wa ni'mal wakil. Ni'ma sebaik-baik, ni'ma sebaik-baik wakil. Wakil, ayat wakil Allah itu wakil.
Salah satu nama Allah kan Al-Wakil. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu sebagai wakil. Wakil wakala, orang yang kita serahi sesuatu, yang kita percayakan kepadanya sesuatu, dan kita merasa tenang aman, kita menyerahkan kepadanya. Wakil. Tapi berwakil kepada Allah bukan menyerah. Nah, orang yang berwakil kepada Allah berarti orang bertawakal. Apa wakil? Kita mengandalkan Allah, Allah akan mengurusi kita, menjaga kita, melindungi kita, membela kita. Jadi kalau kafabillahi wakil, cukuplah Allah sebagai wakil yang akan mengurusi kita, menjaga kita, melindungi kita, mencukupi kebutuhan. Karena ni'mal wakil dia sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang kepadanya kita berserah diri. Karena dia nanti sebaik yang menjaga, memelihara, melindungi. Nah, orang yang pasrah kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, karena lantaran yakin dan percaya kepada Allah, setelah dia berusaha sekuat kemampuan, sekuat tenaga, mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya, lalu dia terserahkan kepada Allah. Namanya bertawakal. Nah, jadi kalau orang yang baca wa ni'mal wakil, Allah adalah sebaik-baik yang kepadanya kita berserah diri, karena kita percaya Dia yang akan membela, menjaga, melindungi, memelihara kita. Ni'mal wakil. Lalu apakah itu bacaan daripada ketika terjadi suatu bencana, atau suatu petaka, atau mau di gunung, kalau masuk kami Malatui, gunung Malatui, atau Kepundan Kedua, apakah itu bacaannya? Dia mau sendiri secara pribadi yang masyhur itu bacaan ketika gunung Malatui. Dulu dalam Al-Quran masyhur pertama dalam sejarah, dalam hadis, dan itu dikuatkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, beliau baca Hasbunallah atau Hasbiallah ni'mal wakil. Ketika Aisyah dituduh berbuat serong, itu dibacanya. Ketika kaum muslimin dipeganta, dipertakut-takuti, diteror, diintimidasi, bahwa kaum musyrikin Makkah siap untuk menyerang dan menyerbu, menghancurkan Madinah. Apa jawaban sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu memang ketemu. Tapi apakah kau bacaan ketika terjadi bencana kah? Ketika terjadi Malatui atau apa? Tapi salahkah baca? Tidak berani menyalahkan. Bacaannya lebih bagus. Bacaannya cukup Allah. Dalam hal itu cukup Allah akan melindungi kita, membela kita, menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita tenang dan aman. Dialah ni'mah sebaik-baik tempat kita berserah diri. Hasbuna, hasbiallah, wa ni'mal wakil. Cuma secara pribadi aku belum menemukan itu bacaan ketika terjadi bencana. Cuma kalau ada orang baca salahkah, tidak berani kita menyerah. Kenapa tidak berani bacanya bagus? Dan tidak kerajuk kita orang menyalah-nyalah orang. Yang paling gampang kan menyerah. Itu dua bacanya. Lalu ada orang baca tadi Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita pahami dulu Masya Allah. Masya Allah dulu pemahaman. Secara bahasa artinya kan apa yang Allah pilih. Pemahaman pertama maknanya Masya Allah, hada Masya Allah. Ini kejadian, ini peristiwa, ini hal, ini keadaan, apa yang Allah kehendaki. Ada kalimat sebelumnya hada, ini yang Allah kehendaki. Hada Masya Allah. Yang kedua memahami Masya Allah itu Masya Allah kana. Masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki ada dia, jadi dia terwujud dia. Masya Allah kana. Wa ma lam yasha' lam yakun.
dan apa yang tidak dia kehendaki tidak ada dia. Jika Allah berkehendak, karena dia Allah tu masyiah, punya kehendak, atau dalam sifat 20 dipelajari siswa iradah, dia punya keinginan. Jika dia menginginkan sesuatu, jadi dia. Jadi masya akan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau disangkutkan itu kepada Allah, jika Allah berkehendak gunung tersebut, ya jadi dia. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak alam, bukan kehendak siapa-siapa, bukan kemauan siapa-siapa. Kalau bahasa siswa itu ada penjaga rumah, ada penjaga gunung Merapi mah. Itu penjaga gunung Merapi lah. Lalu begini, itu kan pemahaman yang rusak. Jadi kalau kita sambutkan kepada Allah, ini kejadian yang Allah kehendaki saja. Itu masya Allah, apa yang Allah kehendaki jadi meletus. Lalu wajarkah kita baca ketika gunung Merapi? Ada kan? Bolehkah kita baca ketika gunung Merapi? Kalau dalam beberapa riwayat, salah satunya dalam tafsir Al-Kahfi, itu dibaca ketika kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa, di luar nalar, di luar kemampuan kita. Apakah itu nikmat, kesuksesan, keberhasilan, sehingga Imam Malik mengatakan ketika kita mencari usaha kita maju, masya Allah, la quwata illa billah. Melihat anak-anak kita sukses, ya masya Allah, la quwata illa billah. Melihat pertanian kita subur-subur, ya masya Allah. Melihat apa yang kita hadapi, bina kita pimpin, kita rintis berkembang, masya Allah, la quwata illa billah. Mengingatkan kita ke semua atas kehendak Allah. Itu tidak punya kekuatan apapun, masya Allah, maka. Jadi dibaca masalah ketika melihat sesuatu yang mengagumkan di luar perkiraan kita. Cocokkah dibaca? Lebih cocok dibaca subhanallah. Subhanallah. Kedua-duanya suaranya bisa dibaca masya Allah, masya Allah atau subhanallah. Cuma membaca masya Allah itu tepik-tepiknya sampai salah. Kalau kita baca masya Allah berjalan Allah, masya berjalan. Yang bacalah tepat masya Allah. Kalau baca masya Allah berjalan Allah, masya yang di sini. Ini bacalah kan panjang masya Allah. Lalu ada yang baca la haula wala quwata billah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun, sedikit pun daya upaya, kemampuan, kesanggupan, dan tidak sedikit pun ada kekuatan kecuali atas izin dan restu Allah. Kata Ibnu Abbas, makna la haula itu tidak ada daya kita sedikit pun untuk berbuat ketaatan kalau Allah tidak beri kita izin untuk berbuat ketaatan. Kalau la quwata illa billah ditafsirkan tidak ada pula sedikit pun kekuatan kita untuk terbebas daripada maksiat kalau Allah izin. Itu menurut Ibnu Abbas. Tapi nampaknya mananya umum, menyatakan bahwa makhluk kita la haula tidak sedikit pun punya daya, kemampuan, kesanggupan dalam segala hal. Bukan hanya kita, termasuk alam. Illa kecuali, atau la quwata juga tidak satu pun kekuatan, apapun kekuatan siapapun, kekuatan milik siapapun, semua kekuatan itu milik Allah. Karena Allah Zul Quwwatil Matin atau Al-Qawi, Allah Al-Qawi yang akan dia berikan kekuatan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dibaca orang ketika itu guna Merapi melatus atau ketika gampu la haula wala quwwata illa billah. Bisakah? Ya bisa. Baca. Akhirnya asalkan kita jangan baca buru-buru saja. Jangan mengeluh, jangan capa, baca onde, begini, pokoknya jangan bersangka, jangan mengumpat, jangan membentuk, jangan mencela.
segala yang ada di alam kaum makmurah. Makmurah itu diperintah, disuruh. Ketika terjadi angin bertiup, jangan celah, tidak tersyukuri. Ia makmurah. Jangan celah angin. Ekstrim atau ekstrim atau ekstrim. Dia makmurah, dia disuruh. Dia tidak akan bertiup. Jadi kalau dicela, mencela sesuatu yang angin menjalankan tugas. Kalau mencela guru, guntur, badai, jangan, dia sedang bertasbih. Yusabbihullahu bihamdi. Guru, guntur, dia sedang bertasbih dengan caranya, bahasanya. Jangan cela dia. Masa mencela makhluk yang sedang bertasbih? Lalu apa? Dia bacalah bacaan-bacaan yang memang telah kita diajarkan membaca. Ada kejadian, ada peristiwa, ada fenomena, ada kejadian. Kau bacaan. Jangan celah. Karena semuanya tidak ada yang jelek di sisi Allah. Semuanya baik. Ma khalaqtahu hadza batila. Jangan kita menjadi orang pencela. Laisal mu'min bitta'an. Orang mukmin itu bukan pencela. Asal kita jangan mengondek, mencapa, mengerutu, mengerupe, mencaci maki, berburuk sangka. Bacalah membaca Masya Allah, Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, atau inna lillahi atau hasbiyallah, atau mengingat Allah. Karena kejadian alam bukan mengingat orang kepada Allah. Terakhir, apakah terjadinya erupsi gini itu azab, siksa, cobaan, peringatan, semuanya ya saja. Karena suatu peristiwa terjadi suatu peristiwa bencana, petaka, 3 saja. Jika itu menimpa orang muslim, musibah begini. Jika di situ ada orang lalai, lengah, banyak maksiat, peringatan begini. Jika di situ ada orang kafir, bangkang, itu azab yang didudukan. 3 saja. Taruhlah melatui gunung Merapi, bukan hanya keluar Kapundan atau keluar belerang atau keluar debu-debu, tapi api keluar lahar mengalir. Taruhlah begitu keluar. 3 saja. Bagi seorang muslim, musibah menguji kesabarannya, menghapuskan dosa-dosanya, ya. Menguji kesabarannya, menghapus dosa-dosanya. Bagi orang lalai dan lengah, teguran, peringatan. Wa nudziqannahu minal adzabil adna. Bagi orang yang ingkar, kafir, durhaka, syirik segala macam, azab yang didurhakan, menimpa ketika itu. Nah, kini ya kita balik di situ. Bagi masyarakat yang berada di lereng Merapi dan sekitarnya, saya termasuk wali murid menelepon anaknya menangis-nangis kok karena orang tuanya langsung buah. Singapura kan lah di pinggang, ya mau tahu lah Singapura, pinggang Merapi. Kates kita lagi mau kampung Badurai itu belum jual sih lahar kawa habis nanti Badurai di mau kampung. Nangi anak sih kok ini camai jangan-jangan orang tuanya karena yang mana nangi orang tuanya cepat datang ke situ tadi memujuk anak masuk lagi papa. Kan bisa jadi kan? Nah, jadi bisa jadi musibah, bisa jadi peringatan atau teguran, atau kepada pelaku kesyirikan, kekafiran, kezaliman, itu bisa jadi azab. Ini tidak terjadi suatu petaka, suatu bencana, ikut. Lalu sikap kita yang aneh, kita kan di luar radius ya, tidak boleh bersama. Nah, itu masalahnya. Amin tuh. Apakah kamu merasa aman saja? Kenapa aman? Kita jauh di Gunung Merapi, Pak. Nah, kan aman. Itu dari Padang atau tsunami terjadi di Padang itu
bukit tinggi, itu dikit tinggi, tidak kemungkinan sampai tsunami Bali. Atau terjadi gambo gitu, lain tidak ada orang kalau longsor, anu kejatuh. Terjadi badai, tidak ada, badai semua bukit kadang ambil, tidak boleh selamat. Walillahi junudus samawati wal ardh, Allah memiliki tentara-tentara di langit bumi, apa saja bisa dikerahkan Allah. Merasa aman daripada azab Allah adalah termasuk dosa besar yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Kabair ini, salah satu dosa besar merasa aman daripada azab Allah, padahal itu banyak berbuat kelalaian kelengahan azab. Jangan merasa aman, tidak boleh. Amin tu afa amina al-qura, apakah penduduk suatu negeri masa aman saja, padahal mereka telah banyak berbuat kelalaian, maksiat dan dosa besar. Jadi kita yang tidak berada di dekat itu, yang tadi hanya debu masuk sehingga masih tersuang yang tanggung debu kabarnya di daerah kerikil turun, tidak boleh kita merasa aman. Justru kita baca rinduan kepada Allah, kita baca doa berlindung kepada Allah agar kita jangan ditimpa, jangan dikenai, dipelihara, dijaga kita daripada musibah itu. Kalau tidak dapat bahasa sananya bahasa wasi, ya Allah jagalah kami, pelihara kami. Salah satu doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharq wal harq wal haram wa a'udzubika ay yataqabbadana asy-syaitanu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta nadifa. Panjang. Iko bukan doa gampo, bukan doa guna malatui, tapi memohon kepada Allah agar kita dilindungi. Jangan sampai kita mati lantaran kena reruntuhan hadmi, minal hadmi, ada bangunan runtuh menimpa, longsor menimpa, kena bom, sasik bom Israel Korea, mana hadmi. Wa a'udzubika minat taradi, kita yang jatuh dari tepi yang tinggi, terjatuh daripada tempat yang tinggi ke bawah, namanya taradi, tarambau tu. Taradi berlindung kepada daripada gharq, tenggelam, mati tenggelam. Ketika banjir misalnya, ketika terjadi kebakaran, al-harq, berlindung kepada Allah jangan sampai kita kena kebakaran, haraq. Dan al-haram, tua nyanyuk, sudahlah tua nyanyuk, pikun, tambahnya lagi pikun terintah, tua rintah tu nyanyuk, haram. Jadi berlindung kepada Allah daripada jangan ditimpa reruntuhan, jangan sampai jatuh tergelincir, berlindung daripada tenggelam, daripada kebakaran, daripada tua rintah, berlindung kepada Allah jangan sampai kita mati dikuasai oleh setan, dikalahkan dikuasai setan, berlindung kepada Allah jangan sampai kita lari daripada peperangan, atau jangan mati kita disengat binatang. Semuanya perlindungan. Terjadi gampo runtuhan, terjadi banjir anyoi, kan gitu kan? Terjadi badai diterbangkan anyoi sadalan. Maka doa aku berarti umum. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharq wal harq wal haram wa a'udzubika ay yataqabbadana syaitan indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta nadifa. Semua tentu dah dapat itu sama aku depan bagian ada dapat. Cuma paling tidak kita dapat menangkap. Kalau kita di luar banjir, luar wilayah bencana, lindung kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jangan sampai kami ditimpa, jangan sampai kami kena, jangan sampai gunung itu menumpuk kepada kita. Itu doa.
Yang penting jangan sampai kita tidak tua. Jangan anak sampai ke balik apa, man itu janganlah begitu. Yang itu ke namanya rasanya itu menyimpang daripada lanjutan kaji itu melampau. Silakan. Itu kan doa kena musibah yang Ustaz baca tadi. Jadi ke secara teknologi contohnya BMKG prediksi gunung Merapi memprediksi gabung atau tsunami. Ada yang baca sesuai informasi dari masyarakat melalui medsos. Oh begitu, disebarkan pengumuman Ya. masa. Kamu terkenal di Mekah di hari Jumat di tahun 2005 balik ketika keren begitu. Kamu di situ mana? Pagi-pagi hari kita bersebar berita itu di BMG di awak BMG di lewat HP itu kan si HP. Tapi di bahasa Arab tentu tidak semua orang yang tahu mau daripada segini isinya ketangkok nanti akan terjadi begini. Jadi kita lah memprediksi bahasa tanda-tanda gejala-gejala. Contohnya itu kan. Jadi kalau ada berita itu kita tinggal ya Allah lindungi kami, pelihara kami, jangan sampai kami ditimpa, waspada dan hati-hati. Jangan sombong, jangan. Jadi kalau memang ada prediksi pada gempa, was ini diprediksi akan terjadi letusan gunung di pulau waspada tinggi sekian, itu dari yang jauh harus Allah. Dan jangan kita menjadi mbah manusia menguni sinan. Nah, kita jadi itu sebutnya kuncennya nyok. Itu kuncen kan? Kuncian mana? Memanci kunci. Kan heboh kan? Sampai viral loh, beliau menjadi bintang iklan apa? Hah? Extra job. Ada kuncen, nanti mati juga. Jangan itu. Jadi kalau memang kita berada di wilayah bencana, kita harus menyelamatkan diri. Tidak boleh berani banget. Tidak boleh berlengkapi. Harus menyelamatkan diri kan namanya usaha. Baru tawakal. Antar ke mati-mati jangan. Nah itu jalan setelah. Jangan setelah buat. Kalau saja aku tenangnya, kalau mati-matinya. Dia mencari mati. Lagi itu. Itulah kita kok alam kok kaji kok alam namanya, jadi gitulah. Tempat itu minta maaf tidak menunjukkan kejibat. Sebab suasananya memang bisa dibaca begitu. Semoga berbeda bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah Gunung Merapi menjaga dilindungi pelihara Allah, sekaligus mengingatkannya lupa yang lain agar mereka tersadar ada yang berkuasa akhirnya, sehingga kita tidak bisa leluasa dan kepadanya kita meminta, memohon, berlindung dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi yang berada di luar daerah itu, kita tidak boleh merasa aman, apalagi merasa menganggap sepele. Jangan anggap sepele seperti itu. Dan